Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Dewan Juri yang mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah. Burayot bajigur hui dimakan sama kelapa yang diparut. Perkenalkan, saya Muhammad Muiz Mufti Ali, asli santri Garut, yang dakwahnya lembut kayak dodol Garut, seger kayak jeruk Garut, yang macam-macam diserunduk karena punya domba Garut. Hadirin, santri adalah orang yang belajar di pesantren untuk meneruskan perjuangan para nabi dan kiai, yaitu berdakwah dengan mensyiarkan nilai-nilai Islami, sehingga mampu menjadikan manusia bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Santri adalah mereka yang bercita-cita setinggi bintang soroya, walaupun kakinya berpijak di atas bumi. Walaupun kehidupannya sederhana, tetapi memiliki cita-cita yang sangat mulia, yaitu menjaga keutuhan NKRI. Karena NKRI adalah perjuangan para santri, ulama, dan pejuang lainnya. Mereka tak mengenal habis harta, tak mengenal hilangnya nyawa, lupa sama keluarga. Darah mereka anggap air, suara tembakan mereka anggap suara seruan, agar tetap berjuang sampai darah titik penghabisan. Karena mereka hanya ingat satu, hidup dalam keadaan merdeka atau mati sebagai syuhada. Coba kita lihat hadirin, betapa besar kontribusi seorang santri untuk NKRI. Pada tanggal 22 Oktober 1945, Belanda dan sekutu datang kembali untuk merebut tanah Ibu Pertiwi. Dan yang pertama menghadang Belanda di Surabaya adalah dia yang memiliki ciri peci miring sarung gelindih. Ya, dialah seorang santri. Dengan dipelopori oleh resolusi jihad Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menyebutkan bahwa perang melawan penjajah hukumnya fardhu ain. Maka sejarah tidak bisa dihapus bahwa perang melawan Belanda adalah santri, maka diresmikanlah Hari Santri Nasional. Oleh karena itu, kaidah Arab mengatakan likulli zamanin rijalun, setiap zaman pasti akan lahir sosok pahlawannya. Walikulli rijalin muwafiqun li zaman, dan setiap pahlawan pasti akan sesuai dengan zamannya. Jika pahlawan dulu melawan penjajah untuk tanah Ibu Pertiwi, maka kita seorang santri menjaga keutuhan NKRI. Lantas, apa bukti menjaga keutuhan NKRI-nya seorang santri? Yang paling dasar hadirin adalah dengan menanamkan jiwa cinta tanah air. Kan jelas dalam hadis Bukhari urutan hadis 175, An Anasin diriwayatkan dari sahabat Anas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin, ketika kembali dari bepergian, fanadhara ila juduratil Madinah, dan melihat dinding-dinding Madinah, au du'ana qatahu, maka beliau mempercepat laju untanya. Wa in kana ala dabatin, dan apabila beliau di atas kendaraan, harrakaha, maka beliau menggerakkannya, min hubbiha, karena kecintaannya terhadap kota Madinah. Dan disyarahkan kembali dalam Fathul Bari jilid 3 halaman 705, wa fil hadisi dilalatun 'alal fadlil Madinah. Hadis ini menunjukkan keutamaan Madinah, wa ala masyru'iyyati hubbil watani wal hanini ilaih, dan disyariatkannya cinta tanah air dan rindu kepadanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, coba kita lihat betapa ironisnya zaman sekarang, di mana sesuatu yang mampu menghancurkan NKRI makin menjadi-jadi. Dari mulai hoax, adu domba, saling menjatuhkan di mana-mana, saling sikut merajalela, yang A tidak menghormati yang B, yang B tidak menghargai yang A. Oleh karena itu, berawal dari cinta, jadilah seorang santri yang tidak hanya hebat dalam mengaji, tetapi juga menjaga keamanan NKRI, baik dalam negeri ataupun luar, dan jangan mudah terprovokasi. Jadilah seorang santri yang tidak hanya jago dalam melantunkan azan, tetapi juga pelopor persatuan di tengah keberagaman, bukan menjadikan perbedaan awal dari permusuhan. Bukankah seorang sejarawan
sastrawan, budayawan, politikus sekaligus pahlawan nasional Indonesia, Profesor Muhammad Yamin pernah berkata, "Al-himmatu biwahdatil Indonesia." Cita-cita persatuan bangsa Indonesia, laisa fiha abath, itu bukanlah suatu omong kosong. Walaqad intisaruhal quwwah, tapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan an-nabitah yang timbul min juduri tarikhil qauminal asasi, pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Jadilah seorang santri yang tidak hanya ta'zim pada ulama, tetapi juga hidup bernapaskan Pancasila dengan kerangka Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadikan Al-Quran sebagai ruh di dalam diri kita. Jadilah seorang santri yang tidak hanya jago ilmu alat, tetapi menghormati seseorang dengan tidak membedakan suku, budaya, agama, bahasa, warna kulit, ataupun kebudayaan. Ingatlah, bangsa ini tidak menginginkan santrinya duduk manis di atas kemalasan. Bangsa ini tidak menginginkan santrinya memiliki sikap bodoh amat, acuh dan tidak peduli akan peraturan, dan tidak peka akan keadaan yang ada. Oleh karena itu, marilah kita sebagai santri menjaga, merawat, mengawal keselamatan keutuhan NKRI. Kita jaga, kita perkuat eksistensi keutuhan NKRI dengan ukhuwah wataniyah, solidaritas sebangsa dan setanah air. Apalagi zaman sekarang, jangan mudah terprovokasi oleh sekelompok orang yang ingin memecah belah bangsa ini, yang ingin memecah belah sesama kita, yang ingin menghancurkan NKRI. Jangan sampai kita lemah, jangan sampai kita kendor dalam menjaga, merawat NKRI. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kata yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.